Pernah nggak sih kamu nonton film aksi, terus ada hacker yang ngetik super cepat di ruang gelap dan tiba-tiba, boom, markas musuh meledak. Keren sih, tapi nyatanya dunia nyata nggak sedramatis itu. Hari ini kita bakal ngebedah buku yang luar biasa menarik karya Jacob G. Oakley yang berjudul Waging Cyber War. Kita bakal singkirkan dulu tuh mitos-mitos fiksi ilmiah ala Hollywood dan masuk ke realitas teknis yang sebenarnya terjadi di medan perang paling modern saat ini. Langsung aja kita mulai. Jadi, kenapa sih perang siber di dunia nyata itu beda banget sama yang di film? Gini, Hollywood tuh udah terlanjur nanam mitos gede di kepala kita. Di film, peretasan itu kelihatan kayak baku tembak instan atau main video game. Pencet enter langsung meledak. Tapi di kehidupan nyata, sama sekali nggak gitu. Perang siber itu bukan pertarungan instan. Oakley, sang penulis buku ini, nge-highlight satu hal yang penting banget. Kalau kita terus-terusan menganggap perang siber itu cuma sekedar nembakin peluru digital ke arah musuh, kita pasti gagal total. Tesis utamanya jelas, mindahin taktik militer tradisional yang udah ada ratusan tahun ke ranah digital yang super kompleks ini, itu resep jitu buat hancur. Kita nggak bisa asal salin tempel strategi perang fisik ke dalam ruang server. Oke, kita masuk ke aturan main dunia maya. Sebelum kita ngomongin soal barisan kode dan teknik peretasan yang rumit, kita harus paham dulu nih kerangka hukum dan etika yang ngatur peperangan digital ini. Buat ngasih konteks, di Amerika Serikat, operasi siber itu dibelah jadi dua payung hukum besar. Di satu sisi ada Title 50, ini tuh lebih ke spionase siber alias ngungkulin intelijen. Di sisi lain ada Title 10, nah ini baru perang siber yang sesungguhnya. Bedanya gini, kalau ada negara meretas kontraktor angkatan laut buat nyuri data rahasia, itu namanya spionase, masuknya Title 50. Tapi begitu mereka bersiap buat melumpuhkan sistem navigasi kapal militer secara aktif, wah itu udah nyebrang batas. Itu murni tindakan perang alias Title 10. Jadi niat dan tujuannya tuh benar-benar ngubah status operasi tersebut. Nah, ini semua ujung-ujungnya balik ke konsep hukum perang atau jus in bello. Secara teori, perang yang sah itu harus diskriminatif, artinya bisa milih mana target militer, mana warga sipil, dan proporsional. Tapi coba bayangin aplikasiin ini di dunia maya, susah banget kan? Oakley ngasih contoh kasus virus Stuxnet. Walaupun awalnya didesain buat target yang super spesifik, ujung-ujungnya virus ini menyebar liar ke seluruh dunia, ke negara-negara yang bahkan gak ikutan konflik. Di ruang cyber yang gak ada batas negaranya, nahan senjata kamu biar gak nyasar ke negara netral itu tantangan yang luar biasa raksasa. Sekarang, mari kita bedah anatomi sebuah serangan cyber. Kita bakal lihat gimana sih mekanika dan timeline asli dari operasi siber level negara itu berjalan di dunia nyata. Nggak kayak nembakin senapan yang efeknya instan, serangan cyber tuh punya 3 fase tersembunyi yang panjang banget. Pertama, pengintaian, di mana mereka ngumpulin informasi target diam-diam. Kedua, eksploitasi. Ini tuh proses yang super melelahkan buat nyusup dan ngebangun akses di dalam sistem musuh. Dan yang ketiga, barulah serangan itu sendiri terjadi. Yang perlu diingat di sini, apa yang kita sebut serangan itu sebenarnya cuma manifestasi akhir yang sangat singkat dari persiapan diam-diam yang mungkin udah dikerjain selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Biar gampang bayanginnya, ingat kejadian pendaratan D-Day di Perang Dunia Kedua? Atau Operasi Fortitude South, di mana sekutu nipu musuh pakai balon tank palsu buat nyembunyiin rencana pendaratan asli? Nah, perang siber tuh persis kayak gitu. Kesuksesan kamu 100% bergantung pada seberapa rapih kamu nyembunyiin infiltrasi awal kamu. Obfuscasi atau penyamaran jejak sama akses tersembunyi. Itulah medan perang yang sebenarnya. Kalau musuh udah deteksi keberadaan kamu sejak fase akses, kelar udah. Seluruh serangan kamu gagal total sebelum dimulai. Dalam prakteknya, operasi siber itu biasanya punya 2 tujuan mengerikan. Pertama, menyangkal musuh atau bikin sistem mereka nggak jalan, kayak meretas dan matiin aliran listrik di seluruh kilang minyak. Dampaknya langsung kelihatan. Tapi yang kedua ini jauh lebih mematikan, memanipulasi musuh. Daripada matiin kilang minyak secara terang-terangan, hacker ini diam-diam ngubah data dari sensor keamanannya. Operator yang jaga ngeliat layar dan mikir semuanya berjalan normal. Padahal tanpa disadari, kilang minyak tersebut akhirnya menghancurkan dirinya sendiri karena tekanan berlebih. Seringkali, memanipulasi itu jauh lebih mematikan daripada menghancurkan secara langsung. Oke, lanjut ke masalah terbesar dalam perang siber. Jejak atribusi. Ini bakal menjelasin kenapa ngebuktiin siapa dalang di balik serangan siber yang menimpa kamu itu susahnya minta ampun. Buat ngelacak siapa yang nyerang, ada 4 fase yang super rumit. Penemuan, asosiasi, identifikasi, dan motivasi. Nemuin keberadaan malware di jaringan kamu, gampang, itu fase penemuan. Ngaitin malware itu sama kelompok hacker tertentu, agak menantang tapi masih bisa.
Tapi, ngebuktiin secara absolut kalau software jahat itu resmi diluncurkan oleh sebuah negara dengan motivasi nyata sebagai tindakan perang, wah itu ibarat nyari jarum di tumpukan jerami, hampir mustahil. Terus kenapa bisa susah itu? Jelas, karena dunia siber nggak punya perbatasan geografis. Serangan seringkali secara kebetulan terrute melalui server di negara-negara netral. Belum lagi kalau hackernya sengaja melakukan pengaburan jejak. Bahkan, mereka sering banget pakai taktik bendera palsu atau false flags. Mereka akan ninggalin jejak yang sengaja niruin taktik dan bahasa dari hacker negara lain. Misalnya hacker satu negara niru gaya hacker Tiongkok. Murni cuma buat nipu korban agar nyerang balik negara yang salah. Nah, sekarang kita masuk ke ilusi membalas tembakan. Disinilah kita bakal ngeruntuhin mitos terbesar yang sering banget dijual sama film-film aksi soal serangan balik siber. Coba deh kamu bayangin skenario ini. Ada pasukan patroli modern di Afghanistan yang secara nggak sengaja nginjak ranjau darat buatan era Soviet yang udah ditanam beberapa dekade lalu. Nah, perang siber itu persis kayak gitu. Ini adalah realitas yang terputus, di mana jebakan siber seringkali tertunda. Senjata siber mungkin udah disusupin dan ditanam di dalam server kamu bertahun-tahun yang lalu dan baru meledak sekarang. Terus pertanyaannya, berangkat dari analogi tadi, siapa yang mau kamu tembak sebagai balasan? Kamu nggak bisa nembakin peluru balasan ke musuh yang meletakkan senjatanya bertahun-tahun lalu. Mereka udah nggak ada di sana. Mereka udah pergi entah kemana sejak lama. Jadi, realitas teknisnya begini. Tidak ada skenario yang realistis untuk membalas tembakan dari efek serangan cyber. Pertempuran cyber yang saling serang berbalasan di detik yang sama, kayak baku tembak di caranan, itu sama sekali nggak eksis dalam peperangan modern. Terakhir, kita bahas konsep yang bikin tercengang, senjata sekali pakai. Di sini, kita bakal lihat betapa rapuh dan gak stabilnya persenjataan di dunia cyber itu. Gini, bom fisik itu bakal selalu meledak, nggak peduli berapa lama kamu nyimpennya. Tapi, senjata cyber dapat membusuk dan kedaluarsa. Pas kamu meluncurkan satu senjata cyber, kerentanan pada sistem musuh bakal langsung diketahui dan ditambal oleh mereka. Musuh kamu juga otomatis belajar taktik kamu, lalu semua alat akses rahasia kamu bakal dilacak dan dihancurkan. Intinya, ini soal analisis biaya manfaat. Sekali aja kamu menggunakannya, elemen kejutan musnah, kerentanan ditutup, dan senjata cyber bernilai jutaan dolar milik kamu langsung berubah jadi barang rongsokan. Oakley menutup pembahasannya dengan satu metafora yang bikin bulu kuduk berdiri. Nembakin senjata cyber itu sebenarnya nggak kayak ngejatuhin bom, tapi jauh lebih mirip sama melepaskan senjata biologis atau virus. Keduanya sama-sama gampang banget menular tanpa pandang bulu, kerusakan yang ditimbulkannya sangat sulit diukur, dan yang paling parah, volatilitasnya amat liar dan nggak bisa ditebak. Dan itu menyisakan kita dengan sebuah pertanyaan krusial untuk direnungkan. Kalau senjata siber pada dasarnya tidak bisa dikendalikan secara presisi, apakah kita benar-benar siap menghadapi konsekuensinya? Di dunia kita saat ini, di mana segala sesuatu dari lemari es di dapur kamu, sampai sistem pompa di rumah sakit semuanya terhubung, garis pembatas antara medan perang dan kehidupan sehari-hari udah benar-benar musnah. Itu hal yang wajib banget kita pikirin. Makasih banyak udah ngikutin bedah buku kali ini. Teruslah kritis, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.